muqaddimah fikih yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Abi Suja atau yang sering disebut dengan kitab Taqrib. Kita masih di bab Arkanus Shalah. Kita langsung saja qala Imam Abi Suja, qala Imam Abu Suja rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamidati fi dar amin ila anqal wal julusu baina sajdataini. Termasuk rukun di dalam salat adalah rukun, yaitu sesuatu yang wajib didatangkan. Jika tidak didatangkan tanpa uzur, maka salatnya tidak sah. Yaitu duduk di antara dua sujud. Setelah sujud maka ada duduk. Sujud 2 kali setiap rakaat. Maka di antara 2 sujud ada namanya duduk di antara 2 sujud. Disunahkan baca Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli, Allah ampuni aku. Warhamni, dan berikan kasih sayangmu kepadaku. Wajburni, dan hibur kesedihan hatiku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan kepadaku karunia rizkimu ya Allah. Wahdini, dan berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Wa'afi, dan berikan kepadaku kesehatan. Lihat lengkap doanya kalau kita sadar. Cuman kita kadang membacanya tidak sadar. Kalau kita coba bisa renungi itu makna daripada panjatan doa di saat kita duduk di antara 2 sujud, apa yang kurang? Ighfirli, warhamni, ujburni, irfa'ni, urzuqni, ihdini, afini. Lengkap yang kita butuhkan, lahir batin. Yang khusyuk mintanya, Allah akan kasih. Dan dalam duduk di antara 2 sujud harus ada tumakninah. Ada tumakninah. Tumakninah adalah diam sesaat. Untuk sekedar cukup membaca subhanallah. Jadi diamnya sekedar sepanjang kan baca subhanallah, subhanallah. Cuman bacaannya kan bukan itu. Subhana rabbiyal azim, yang subhana rabbiyal a'la. Kalau sujudnya, kalau di antara sujud, Rabbighfirli warhamni sampai akhir. Kemudian setelah itu rukun berikutnya ada wal julus. Al-akhir, duduk akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduk di tasyahud yang pertama tidak wajib. Sunnah seperti tasyahudnya juga tidak wajib. Di rakaat akhir tasyahud wajib, duduknya juga wajib. Duduk wajib, wa tasyahud fihi wajib, tasyahudnya wajib. Kemudian yang ketiga, wassalatu ala nabi, salat kepada baginda, salawat kepada baginda Nabi. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi Muhammad saja. Itu wajibnya. Lebihnya adalah sunnah. Tasyahud sudah hafal semuanya. Yang selama ini dibaca. At-tahiyatul mubarakatuh. As-salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tasyahud. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai di sini tasyahud. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, rukun berikutnya. Baru rukun yang terakhir menurut jumhur ulama adalah at-taslimah al-ula, salam yang pertama. Salam yang kedua adalah sunnah. Salam yang pertama wajib. Kalau seandainya orang salam sekali saja sudah sah. Assalamualaikum lalu pergi dia jalan. Tapi sunnah adalah assalamualaikum kemudian menoleh ke kanan, assalamualaikum menoleh ke kiri. Salam yang wajib hanya sekali. Paling sedikitnya adalah assalamualaikum. Lebih sempurna assalamualaikum warahmatullah. Enggak pakai wabarakatuh di dalam sholat. Kita ngikut dalam sholat. Tidak disunnahkan, tidak dianjurkan pakai wabarakatuh. Termasuk dalam sholat jenazah. Biarpun ada khilaf di dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah cukup. Harus pakai assalamualaikum. Alif lam ada ta'rif. Bukan salamun alaikum. Kemudian pakai dhamir khitab yang untuk jamak. Kum. Tidak boleh assalamu alaika. Tidak sah. Harus assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ini menurut musannaf Imam Abu Suja ditambah rukun di dalam salat adalah niatul khuruj minas salati. Niat keluar dari salat. Ini yang diambil oleh musannaf. Pengarang. Akan tapi dikukuhkan oleh para ulama madhab Imam Syafi'i bahwasanya niat keluar tidak menjadi sebuah kewajiban. Niat keluar. Jadi nggak usah niat, cukup assalamualaikum sudah keluar. Nggak pakai niat keluar. Niat keluar, jadi waktu mengucapkan assalamualaikum dibarengi dengan niat keluar. Tapi ingat niat keluar ini khilaf. Pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab kita adalah nggak wajib niat keluar. Karena dengan assalamualaikum sudah keluar, nggak usah pakai niat keluar. Kemudian yang terakhir tartibul arkan sesuai urutannya. Nggak boleh sujud dulu baru rukuk. Nggak boleh rukuk dulu baru takbiratul ihram, nggak sah. Jadi harus sesuai dengan urutannya tadi. Nah, ini adalah rukun di dalam salat. Disebut berapa katanya? Kata musannaf di sini ada arkanus salat thamaniyata asyara ruknan, ada 18. Tambahnya tadi 1. Yang lain mengatakan 17. Ini 18, tambahnya ini niat keluar dari salat. Nah, dari 17 rukun atau 18 rukun itu dalam fikih praktis Buya permudah dengan membagi rukun ada 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li dibagi. Rukun qalbi 1 isinya, yaitu niat adanya di dalam hati. Waktu takbiratul ihram, Allahu akbar, niat di dalam hati. Rukun qalbi untuk mudah menghafal. Jadi kalau kamu dijejer suruh menghafal 17 ini rancuh. Akan tapi kalau dibagi-bagi menjadi mudah. Ada 17 dibagi. Yang pertama rukun qalbi, niat. Kemudian yang kedua adalah rukun qauli yang harus dibaca. Yang harus dibaca itu ternyata dalam sholat cuma 5. Dari yang kita baca tadi, kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang wajib dibaca dalam sholat ada 5 saja. Yaitu takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir sampai asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baca assalamualaikum, selesai. Selebihnya yang kita baca yang banyak di dalam salat itu adalah sunnah. Kabirau sunnah. Baca surat setelah Fatihah sunnah. Subhana rabbiyal azim sunnah. Subhana rabbiyal a'la sunnah. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah sunnah. Seandainya enggak salah pun juga tetap sah. Misalnya mestinya bilang sami Allah, bilangnya Allahu akbar, tetap sah. Baca tasyahud yang pertama kalau salat zuhur adalah sunnah. Ditinggalkan sah. Jadi yang wajib dibaca cuma 5. Makanya kalau kita mengajari orang yang sudah balik, sudah gede belajar sholat, jangan diajarkan dengan sunnahnya dulu. Berbeda kalau kita di masa kecil kita belajar sholat karena kita belum balik waktu itu. Masih kecil belajar di musola dan semua dihafal, suruh ngafal. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Karena apa? Kita belum wajib sholat. Kalau seandainya tidak hafal saat itu pun nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengajar orang mungkin mu'allaf yang baru masuk Islam, bukan diajarkan kepada sunnah-sunnahnya dulu. 5 tok yang wajib dihafal bagi mereka. Mengucapkan takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi, assalamualaikum. Itu yang kita ajarkan kepada mereka. Baru setelah mereka menghafal 5 ditambah dengan kesunahan-kesunahan. Karena mereka sudah wajib melakukan sholat, maka harus sholat semampunya. Maka yang mengajar ini harus tahu ilmu. Kalau enggak nanti diajari seperti ngajari anak kecil. Sehingga tertunda hafalannya untuk melaksanakan kefarduannya. Bahkan bagi yang belum hafal, diperkenankan mereka sambil membawa kertas, Allahu Akbar. Baca Fatihah, membawa kertas boleh. Asalkan menjaga gerakan-gerakannya agar tidak ada gerakan 3 kali berturut-turut. Kemudian setelah itu ada rukun, namanya rukun fi'li. Rukun qauli ada 5. Rukun fi'li ada 7. Ada rukun fi'li ada 7. Berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, ya. Duduk di antara 2 sujud, duduk di tasyahud akhir, tertib, berdiri,
rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, berdiri, rukuk, i'tidal, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk dalam tasyahud akhir, kemudian tertib pekerjaan. Sehingga tertib itu dipasukkan kepada rukun fi'li karena adalah lebih ditekankan memang tertib dalam urusan pekerjaan. Biarpun dalam urusan bacaan harus tertib, akan tapi ada misalnya kalau Fatihah sudah baca Fatihah kemudian baca di tempat lain bagaimana? Tidak membatalkan tapi makruh. Jadi 7. 7 tambah 5 berapa? 12. 12 tambah 1? 13. Kurang 4. Nah, 4-nya ini adalah tumakninah. Tumakninah ini dalam 4 hal. Tumakninah dalam rukuk, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Selesai? 4. 4 tambah 13 berapa? 17, sudah hafal. Jadi seperti itu cara menghafalnya. Belajar itu ada dipermudah juga. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ada tumakninah. Bismillah, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.